Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang pola pengembangan pendidikan Islam. Silakan disimak baik-baik ya. Yang pertama kami akan menjelaskan yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Arab bisa disebut dengan istilah tarbiyah yang berasal dari kata kerja robba. Sedang pengajaran dalam bahasa Arab disebut dengan taklim yang berasal dari kata kerja allama. Pendidikan Islam sama dengan tarbiyah Islamiyah. Pendidikan dalam konteks ini terkait dengan gerak dinamis, positif, dan kontinu setiap individu menuju idealitas kehidupan manusia agar mendapatkan nilai terpuji. Aktivitas individu tersebut meliputi pengembangan kecerdasan fikir, rasio kognitif, lalu perkembangan zikir, yaitu afektif, rasa, hati, spiritual, dan yang terakhir keterampilan fisik, itu psikomotorik. Menurut Ahmad Tafsir menjelaskan pengertian yang lebih luas tentang pendidikan yaitu pengembangan pribadi dalam semua aspeknya yang mencakup pendidikan oleh diri sendiri, pendidikan oleh lingkungan, dan pendidikan oleh orang lain yaitu guru. Nah, seluruh aspek mencakup jasmani, akal, dan hati. Menurut Emil Durkheim, mengartikan pendidikan sebagai proses memengaruhi yang dilakukan oleh manusia generasi dewasa kepada mereka yang dipandang belum siap melaksanakan kehidupan sosial, sehingga sasaran yang ingin dicapai melalui pendidikan adalah lahir dan berkembangnya sejumlah kondisi fisik, intelektual, dan watak tertentu yang dikehendaki oleh masyarakat luas maupun oleh komuniti tempat yang bersangkutan akan hidup dan berada. Pendidikan bukan hanya sekedar membuat peserta didik dan warga menjadi sopan, taat, jujur, hormat, setia, berjiwa sosial, dan sebagainya. Tidak juga bermaksud hanya membuat mereka tahu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta mampu mengembangkannya. Pendidikan merupakan bantuan kepada peserta didik dan warga untuk belajar dengan penuh kesadaran, baik dengan alat atau tidak, dalam kewajiban mereka mengembangkan dan menumbuhkan diri untuk meningkatkan kemampuan serta peran dirinya sebagai individu dan anggota masyarakat. Pendidikan dapat dirumuskan sebagai usaha yang terencana dan sungguh-sungguh dari suatu generasi yang dianggap telah dewasa untuk mentransformasikan ilmu pengetahuannya, nilai-nilai, dan budaya masyarakatnya kepada generasi yang dianggap belum dewasa. Usaha ini dilakukan agar peserta didik bisa mengembangkan potensi dirinya dan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, pendidikan merupakan suatu proses belajar dan penyesuaian individu secara terus-menerus terhadap nilai budaya dan cita-cita masyarakat yang meliputi aspek kehidupan untuk mempersiapkan mereka agar mampu mengatasi tantangan. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan Islam. Pendidikan dalam istilah bahasa Arab itu ada beberapa istilah. Yang pertama itu ada tarbiyah dan yang kedua itu ada ta'lim atau pengajaran. Nah, tarbiyah itu berasal dari kata robba yang berarti bertumbuh, berkembang, memelihara, mengatur dan menjaga kelestarian. Nah, jadi pendidikan itu proses menumbuh kembangkan potensi dalam diri siswa baik secara psikis, fisik, spiritual, dan sosialnya. Nah, sedangkan ta'lim itu berarti pengajaran yang berasal dari kata allama. Nah, ta'lim itu berasal dari kata allama sebagai atau yang berarti pengajaran.
Nah, sebagaimana Allah itu memerintahkan Rasulnya itu untuk mengajarkan Alkitab atau Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pendidikan Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pola ajaran Islam. Pendidikan Islam itu mendasarkan pada dua sumber. Yang pertama yaitu Al-Quran dan yang kedua yaitu As-Sunnah. Nah, ada juga pengertian pendidikan Islam menurut para ahli. Yang pertama ada Profesor Dr. Umar Muhammad At-Tomi Asy-Syaibani yang berpendapat bahwa pendidikan Islam itu sebagai proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan masyarakat, pribadi, dan alam sekitarnya. Ada juga Dr. Muhammad Fadil Al-Jamali yang memberikan pengertian pendidikan Islam itu sebagai upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia atau individu itu untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Jadi, pendidikan Islam itu adalah suatu sistem yang bisa mengarahkan atau yang dapat mengarahkan kehidupan peserta didik ini sesuai dengan ajaran Islam atau nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Pola pengembangan pendidikan Islam. Pola pengembangan pendidikan Islam di sini kami membagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Secara historis, Muhaimin membagi pemikiran pendidikan Islam di Indonesia ke dalam dua periode, yaitu periode sebelum Indonesia merdeka dan periode setelah Indonesia merdeka. Pada periode sebelum Indonesia merdeka, terdapat berbagai pola pengembangan pendidikan Islam, yaitu yang pertama adalah isolatif tradisional. Artinya, menolak semua yang berbau barat atau kolonial dan terhambatnya pengaruh pemikiran modern dalam Islam untuk masuk ke dalamnya. Hakikat pendidikan Islam adalah upaya melestarikan dan mempertahankan khasanah pemikiran ulama terdahulu sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab mereka. Tujuan utama pendidikannya adalah menyiapkan calon-calon kiai atau ulama yang hanya menguasai masalah agama semata. Yang kedua ada sintesis, yaitu mempertemukan antara corak pondok pesantren dengan corak pendidikan kolonial atau barat yang berwujud sebagai sekolah atau madrasah. Beberapa sistem pendidikan yang mulai berkembang pada masa permulaan. Yang pertama ada sistem pendidikan langgar. Istilah langgar dipakai untuk menunjukkan bangunan kecil biasanya berbentuk segi empat seperti bangunan masjid namun lebih kecil yang berdiri di sekitar rumah-rumah komunitas muslim. Secara umum bangunan ini digunakan sebagai tempat ibadah sholat atau selain sholat Jumat. Nah, di dalam langgar ini biasanya dilakukan pengajaran Al-Quran. Pengajaran Al-Quran pada pendidikan langgar ini dibedakan kepada dua macam, yaitu tingkat rendah dan tingkat atas. Adapun tujuan dari pendidikan langgar ini adalah agar anak didik dapat membaca Al-Quran dengan berirama dan baik. Nah, yang kedua ada sistem pendidikan pesantren. Perkataan pesantren ini berawal dari kata santri dengan awalan pe dan akhiran an berarti tempat tinggal. Menurut Manfred Zimek menyebutkan bahwa secara etimologi pesantren berawal dari kata pe, santri dan berakhiran an berarti tempat santri. Nah, jadi sistem pendidikan pesantren adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang bagaimana lembaga pendidikan diselenggarakan dalam rangka membekali pengetahuan kepada siswa yang didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Pesantren sebagai lembaga pendidikan merupakan sistem yang memiliki beberapa subsistem.
Setiap subsistem memiliki beberapa sub-subsistem dan seterusnya. Setiap subsistem dengan subsistem yang lainnya mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Subsistem dari sistem pendidikan pesantren antara lain, yang pertama adalah aktor atau pelaku, yang kedua sarana atau sarana perangkat keras seperti masjid, rumah kiai, asrama, pondok, atau gedung sekolah, dan yang ketiga adalah sarana perangkat lunak seperti tujuan, kurikulum, kemudian kitab-kitab, penilaian, tata tertib, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir ada perkembangan pendidikan Islam setelah kemerdekaan. Perkembangan pendidikan Islam setelah kemerdekaan dibagi menjadi 4, yaitu pendidikan Islam pada awal kemerdekaan. Yang kedua, pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Yang ketiga, pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Yang keempat, pendidikan Islam pada masa Reformasi. Oke, yang pertama, pendidikan Islam pada awal kemerdekaan. Nah, menurut Jelani, bahwa setelah Indonesia merdeka, penyelesaian pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh BPKNP pada tanggal 27 Desember 1945. Nah, yang kedua, pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Di sini menurut Wahab 2004 menyebutkan bahwa pada masa Orde Lama ini bagi sekolah atau madrasah yang telah mencukupi syarat yang telah ditentukan oleh Departemen P dan K, yaitu pelajaran yang selain agama telah setaraf dengan sekolah umum. Nah, dan diberikan bantuan berupa subsidi. Ada 2 hal penting yang berkaitan dengan pendidikan Islam pada masa Orde Lama ini, yaitu pengembangan dan pembinaan madrasah dan pendidikan Islam di sekolah umum. Oke, yang ketiga ada pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Nah, pendidikan Islam pada masa Orde Baru ini memiliki peluang untuk berkembangnya pendidikan Islam secara integrasi dalam sistem pendidikan nasional bisa dilihat dalam beberapa pasal. Ada 4 pasal. Yang pertama, pasal 1 ayat 2. Yang kedua ada pasal 4, yang ketiga ada pasal 10, yang keempat ada pasal 47. Yang pertama, pasal 1 ayat 2, yang isinya pendidikan nasional adalah pendidikan yang terakhir pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua, pasal 4, yang berisi tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, pribadi yang mantap dan mandiri. Yang ketiga ada pasal 10 yang isinya tentang pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, moral, dan keterampilan. Yang terakhir ada pasal 47 yang isinya tentang ciri khas suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan. Jadi seperti itu. Nah, yang keempat atau yang terakhir ada pendidikan Islam pada masa reformasi. Nah, dalam pendidikan Islam pada masa reformasi ini, program peningkatan mutu pendidikan yang ditargetkan oleh pemerintah Orde Baru akan mulai berlangsung pada Pelita 7 terpaksa gagal karena krisis ekonomi yang berlangsung sejak Juli tahun 1997 telah mengubah konstelasi politik maupun ekonomi nasional. Nah, secara politik, Orde Baru berakhir dan digantikan oleh rezim yang menanamkan diri sebagai reformasi pembangunan. Meskipun demikian, sebagian besar roh Orde Reformasi masih tetap berasal dari rezim Orde Baru. Tapi ada sedikit perubahan.
berupa adanya kebebasan pers dan multipartai. Nah, sedangkan dalam bidang pendidikan, kabinet masa reformasi ini hanya melanjutkan program wajib belajar 9 tahun yang sudah dimulai sejak tahun 1994 atau sejak Orde Baru, serta melakukan perbaikan sistem pendidikan agar lebih demokratis.